yang bejat ya bejat, yang melakukan haram haram, mau dia cucunya siapapun juga dia mengerjain yang haram haram, ngelakuin yang bejat bejat. Tetapi juga kan dalam hukum tuh ya dihukum sesuai dengan kejahatannya dia, nggak bisa ditambahin dengan hukuman yang lain yang dia tidak berhak. Dia jahat ya jahat, dia bersalah ya bersalah, tapi ditambahin sekalian kita maki dia anak zina, bapaknya anak zina, engkongnya anak zina, begitu. Hatta kadang yang dimaki itu sampai wali-wali yang di atas, sampai wali yang kena maki. Waduh, penasaran matinya kayak bagaimana? Al-Ghalib matinya tuh biladin. Al-Ghalib mungkin disolatin, mungkin dikubur di pemakaman muslimin, gali kuburannya belum tentu ngadep kiblat. Tapi orang-orang yang punya basirah, orang-orang yang introspeksi diri terhadap nafsu itu sedikit, jarang, langka di zaman sekarang itu. Adapun orang yang jahil, yang ghurur banyak. Makanya mukmin ya hati-hati, jangan sembarangan memuji orang. Apalagi zaman sekarang, dikit-dikit al-arif billah, al-arif billah, langsung aja dikasih predikat, dikasih label al-arif billah. Demikian gampang, demikian lancang ngasih titel kepada seseorang dengan sembarang. Waliyadzubillah min dzalik. Oh, kita tuh diajarin la bil madah tafrah wa la tat'ab min adz-dzam. Jangan girang kalau dipuji, jangan juga marah kalau dimaki, kalau dicaci. Mau berbuat sesuatu bukan untuk mengesankan makhluk, tapi untuk mengesankan Allah. Bukan untuk cari muka sama makhluk, tapi untuk mencari ridhonya Allah. Juga nggak boleh jadi provokator yang ngajarin orang untuk membenci kepada muslim atau ngebuka-buka aibnya orang lain. Ngebuka aibnya orang lain itu dilarang di dalam agama. Ngebuka aibnya orang muslim biasa, apalagi muslim yang luar biasa. Jangan sembarangan ngebuka atau ngebongkar atau ngejelek-jelekin orang lain. Kadang tuh, apalagi kalau sudah keturunan orang soleh yang bikin macam-macam, dikeluarkan ucapan yang tidak baik secara terang-terangan. Oh fulan dari ahlul bait, dia melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan ini dan itu. Mereka ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus ada lagi orang nyaut, begitu itu mereka ahlul bait, biarin aja, Rasul ngasih syafaat buat mereka. Dosa tidak membahayakan mereka. Ini omongan yang jorok, omongan yang kotor, ini omongan yang keji. Ketika disebut fulan ahlul bait, keturunan Nabi, bikin pelanggaran, mereka cucu Nabi, Nabi bakal ngasih syafaat, mereka orang mulia, begitu. Dosa tidak membahayakan mereka. Ini ucapan keji. Ini ucapan ini penipuan terhadap umat. Ini melanggar ijma' ulama. Ucapan ini membahayakan si pembicara, merusak dirinya dan merusak umat, merusak orang lain. Dan ucapan ini mencederai syariat Nabi Muhammad. Yang paling terganggu dengan ucapan ini adalah Rasulullah SAW. Bagaimana orang kok bisa ngomong asal sembarangan kayak begini? Padahal di dalam Al-Quran, Ahlul Bait, kalau dia bikin ketaatan, iya, dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Tapi kalau dia melakukan pelanggaran, yudha'af lahul azab dhi'fain. Itu siksanya dilipat gandakan 2 kali lipat. Hadza fil Quran. Ya nisa'an Nabi, may yati minkunna bi fahishatin bayyinatin yudha'af lahul azab dhi'fain. Yang melakukan pelanggaran dari kalian maka dilipat gandakan azab menjadi 2 kali lipat.
Wah, kata, nah ini untuk kaum wanitanya Rasulullah, ahli baitnya Rasulullah, semuanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang betul Rasulullah memiliki perhatian khusus terhadap keluarganya. Ada hadis menyebutkan, ada fil Quran perhatian khusus untuk keluarganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam Al-Quran. Qul as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Rasulullah juga punya perhatian khusus, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Punya perhatian khusus dari Rasulullah mereka ahlul bait. Dan umat diwasiatkan untuk memperhatikan mereka, untuk mencintai mereka, untuk mawaddah terhadap mereka. Sebagaimana di dalam Al-Quran. Dan juga muslimin hendaknya mencintai mereka, menghormati, memuliakan, mengagungkan mereka. Min ghairi ghulu wala israf, tanpa ghulu wala israf, tanpa berlebihan. Kif berlebihan? Ya berlebihan tuh dengan ucapan dosa tidak membahayakan mereka. Mau bikin dosa apa aja mereka bebas. Ada berlebihan, ada haram, ini penipuan terhadap umat. Ini enggak direstui oleh ahlul bait, dan tidak direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, di antara para sahabat ahlul bait banyak di antara mereka al-katsirut thayyib, kata Nabi Muhammad. Keturunan yang sangat banyak, yang mulia, yang luhur. Di antaranya para a'immah yang diteladani, guru umat ini, para guru-guru umat, seperti Sayyidina Al-Imam Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Rasulullah. Al-Imam Al-Hasan wal-Husain, cucu Rasulullah, kesayangan Rasulullah. Al-Imam Ja'far At-Tayyar, sepupu Nabi Muhammad, saudaranya Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah. Begitu juga Al-Imam Abdullah bin Abbas, ulama umat ini, sepupu Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad. Begitu juga Al-Imam Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain, cucunya Nabi Muhammad. Al-Imam Muhammad Al-Baqir, cucunya Rasulullah. Putra beliau Al-Imam Ja'far As-Sadiq, cucu Nabi Muhammad. Kedua putra mereka Al-Imam Musa Al-Kadhim, Al-Imam Ali Al-Uraidhi, cucunya Nabi Muhammad. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidhi, cucu Rasulullah. Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, cucunya Nabi Muhammad. Al-Imam Ali bin Ubaidillah, Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, wahakadha. Begitu juga dari keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Ali Al-Faqih, cucu Rasulullah. Dan keturunan mereka para awliya utisnya, para wali songo yang ada di bumi Indonesia ini. Naam, mereka adalah para imam-imam besar yang wajib atas umat memuliakan, menghormati, mengagungkan mereka karena faktor keilmuan mereka, ketakwaan mereka, akhlak mereka, dan hubungan mereka, kedekatan mereka dalam hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akadzam. Adapun apabila ada oknum dari keluarga ini yang menyimpang dari jalan para salafnya, kata Imam Al-Haddad, amma man kana min ahli hadzal bait laysa ala mithli taraik aslafihim adh-dhahirin. Kalau ada dari keluarga ini, dari ahli bait ini, dari keturunan mereka yang tidak mengikuti jalan para salaf-salaf mereka yang terkenal tadi itu, yang disebutkan tadi, artinya karena kebodohan, nggak kenal sama salafnya, nggak kenal dengan leluhurnya, maka menghormati kekerabatan, menghargai dan mengakui hubungan mereka dengan Rasul. Iya, kita nggak menafikan hubungan mereka, kita nggak menafikan darah mereka, kita nggak menafikan nisbat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata, ya orang dengan kelakuan bejatnya, ya tetap hubung darahnya itu ada.
begitu. Fulan anaknya Fulan, anaknya pemabok, apa langsung putus hubungan dengan bapaknya? Ya kagak. Ya tetap ada hubungan nasab. Tapi itu anak perlu dikemplang, perlu dihukum, menyimpang, mencoreng wajah nenek moyang, iya. Iya. Begitu. Tetapi ketika itu orang, kita harus fair di sini, harus fair, harus adil dalam hal ini. Nggak bisa kita ketika nggak cocok sama satu orang atau ngelihat kelakuan yang bejat atau kebodohannya, terus dibilang kamu bukan anaknya dia. Hadza haram. Hadza haram. Kenapa haram? Ya sebab itu namanya ghadhf. Ghadhf itu menafikan hubungan darah seseorang dari leluhurnya, dari ayahnya sendiri. Kamu bukan anaknya Fulan, ini bukan anaknya ini. Itu ghadhf. Ghadhf itu dalam hukum Islam dihukum dengan 80 cambukan. Dan pelakunya fasik dan kesaksiannya tidak diterima selama-lamanya. Jadi orang yang ghadhf jangan mimpi jadi ulama, jangan mimpi jadi pewarisnya Nabi Muhammad. Ada fasik. Fasik. Sebejat-bejatnya penjahat orang dulu atas kejahatan mereka gitu, tapi sedikit dari mereka itu yang mencapai peringkat kejahatan ila hadil ghadhf. Fir'aun dia bersiteru dengan Musa, tapi dia nggak sampai ghadhaf, melakukan tindakan ghadhaf terhadap Musa, menuduh Musa anak zina. Nggak ada begitu. Sejahat-jahatnya itu kelakuan oknum-oknum dan penjahat Yahudi yang mereka ingin melakukan pembunuhan terhadap Isa ibn Maryam, tapi mereka nggak sampai menuduh perzinahan kepada Isa bin Maryam. Ada sejahat-jahatnya orang. Hatta siapa namanya Abu Jahal, dia Fir'aun dari umat ini. Sejahat-jahatnya dia, akan tetapi nggak sampai menuduh, menafikan nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sejahat-jahatnya Abu Jahal. Kata. Oh, saya punya penelitian tentang nasab, punya ini. Maaf, ente sekarang belajar fikih, gurunya siapa? Ada gurunya kan, ada sanadnya kan? Ente belajar nahu, gurunya ngajinya sama siapa? Telusurin, tuh sanad ngaji dia. Ente belajar tafsir, ngajinya sama siapa? Belajar Quran, ilmu qiraah, ngajinya sama siapa? Ente sekarang usah belajar nasab, ngajinya sama siapa? Lu belajar sama siapa? Belajar sama siapa? Tentang nasab, lu ngajinya sama siapa? Dari kitab penelitian. Mangkan syekhu kitabu. Anda tahu gurunya ente siapa? Fakhatahu akthar min sawabih. Man qara kitab min ghairi syekh fa syekhuhu syaitan. Syekhnya dia syaitan. Ada syekhu syaitan. Ada orang bejat, dia bejat. Yang melakukan haram. Mau di cucunya siapapun juga, dia mengerjain yang haram. Ngelakuin yang bejat. Tetapi juga kan dalam hukum tuh, ya dihukum sesuai dengan kejahatannya dia. Nggak bisa ditambahin dengan hukuman yang lain, yang dia tidak berhak. Dia jahat, ya jahat. Dia bersalah, ya bersalah. Tapi ditambahin sekalian kita maki, dia anak zina. Bapaknya anak zina. Engkongnya anak zina. Begitu. Hatta kadang yang dimaki itu sampai wali-wali yang di atas, sampai wali yang kena maki. Waduh, penasaran matinya kayak bagaimana? Al-Ghalib matinya tuh biladin. Al-Ghalib mungkin disolatin, mungkin dikubur di pemakaman muslimin, gali kuburannya belum tentu ngadep kiblat. Al-Ghalib biasanya begitu. Man kana sabul fatimin da bahwa tiada dalam yamut waliyad billah hatta nara an millatil Islam irtidada. Wa ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka tetap punya kemuliaan sendiri. Kalau ada yang menyimpang, oknum yang menyimpang, penyimpangannya jangan diikuti, jangan dipuji penyimpangannya dia. Tetapi juga nggak bisa kita menafikan, oh ini nggak punya nasab. Dilarang, dilaknat tuh dua hal. Yang satu adalah
yang mengingkari nasab orang lain. Yang kedua adalah yang mengklaim nasab kepada yang bukan bapaknya. Ini dua-duanya ini pelaku ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling selamat di zaman sekarang ta'adab, jaga mulut. Kadang tuh ada dua orang yang saling mencaci, dua orang yang saling memaki, dua orang yang saling mengingkari nasab satu sama lain. Syaitanan, yatasaban, yatahataran. Dua syaitan yang lagi cekcok adu mulut. Lu jangan campur, itu jangan jadi syaitan, jadi manusia. Wah, kata. Wah, ketika ada ahlul bait misalkan oknum daripada rumah tangga ini yang menyimpang, ya tetap kita nggak menafikan kekerabatan mereka, tetapi bentuk cinta kita kepada mereka itu adalah dengan dinasehatin, dibimbing, dihimbau. Wah, kata. Walidhalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampai bilang, ya Fatimah binti Muhammad, wahai putriku Fatimah, begitu, bertakwalah kepada Allah, saya nggak bisa bantu apa-apa hari kiamat. Ya Bani Fulan, dipanggil kerabatnya Nabi satu persatu, suruh ikut di jalan yang benar, tempuh jalan yang benar, suruh beramal, jangan cuma ngandelin nasab doang. Tuh Siti Fatimah dipanggil, yang lain-lain dipanggil, ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kata. Jangan ninggalin taat ahlul bait. Syekh Abi Bakar bin Salim, ada ahlul bait Rasulullah, nggak pernah ninggalin salat jamaah wala ninggalin qiyamul lail. Sampai beliau bilang, "Mundu an agaltu ma taraktu salatul duha wal witir alal kamal." Sejak saya mulai bisa ingat dari kecil tuh, dari bayi, udah mulai bisa ngingat. Seingat saya nggak pernah ninggalin salat duha dan witir secara sempurna. Duha dan witir secara sempurna. Duha itu sempurnanya itu 8, nukil 12. Witir sempurnanya itu 11. Nggak pernah ninggalin. Apalagi sholat jamaah, apalagi ngerjain yang makruh. Itu ahlul bait, seperti Abdullah bin Hasan bin Tahir tuh. Ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'il makruh. Saya nggak pernah ngerjain perbuatan yang makruh, nggak pernah terlintas di benak saya untuk ngerjain perbuatan yang makruh. Hadza ahlul bait. Ya ahlul bait, kalau nggak bisa berjalan di jalan mereka, ya tahu diri, insaf, sadar diri, begitu. Jangan takabur, jangan menyombongkan diri, jangan melakukan hal-hal yang membawa coreng untuk nenek moyangmu. Ente bikin begini, yang dimaki al-faqih al-muqaddam. Lu mabok, selebor, kelakuan kagak bener, menyimpang dari jalan salafus soleh, yang dimaki al-Imam Ahmad al-Muhajir, yang dimaki al-Imam Ubaidillah bin Ahmad. Gara-gara perbuatan ente yang nyeleweng, gara-gara kerusuhan yang ente buat, yang ente lemparin kotoran, ya mukanya Imam Ali Zainal Abidin, mukanya Imam Hasan wal Husain. Wah, kata. Dimana orang mau memuliakan kalau dia sendiri nggak memuliakan leluhurnya, mencoreng muka leluhurnya. Kadang orang ngelihat kelakuan, begitu darah, masya Allah, darahnya ningrat. Tapi kalau kelakuan Firaun. Pantasnya sih kalau ngelihat kelakuan jangan ngaku keturunan wali, ngaku keturunan Firaun, ya orang percaya kali. Wah, kata. Jangan sampai orang tuh menjadi melakukan hal-hal yang nggak pantas, kekurang ajaran terhadap para aulia wa salihin, gara-gara perbuatan mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau bilang, wa ahmilu nafsi mastata'tu ala iktifa sabilihim hatta wasada fi ramli. Saya akan selalu memacu diri saya meneladani para salafus saleh sampai saya dibaringkan di dalam liang lahat saya. Ikutin. Wa man yusyabih abahu fama zalam. Yang meniru bapaknya, meniru kakeknya, meniru salafnya, leluhurnya yang mulia, dia tiru, dia teladani, maka dia orang yang benar, bukan orang yang zalim. Tapi yang nyimpang dari mereka, dari jalan mereka, ada orang yang zalim.
Ada orang yang zalim, ngezalimin dirinya, ngezalimin kakeknya. Karena Imam Alawi bin Muhammad bin Tahir itu, beliau kalau cerita salafnya, dia cerita Ahlul Bait begini, salaf begini, terus dia bilang, Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum. Habis muji mereka dia nangis. Bilang, iya kita cucu mereka, tapi ya Allah jangan sampaikan kepada mereka dari perbuatan kita yang nyakitin hati mereka. Gara-gara penyimpangan yang kita lakukan. Mugriina bitagsiri an sya'wi majdihim wa husni masa'ihim bikulli magami walakinnahum aba'una wa usuluna wa aslafuna mimman madaw bisalami. Kita mengakui, menyadari kalau kita kurang di dalam menempuh jalan mereka. Dalam setiap magam kita kalah, dalam setiap medan ilmu kita kalah, medan ibadat kita kalah, medan akhlak kita kalah. Tapi kita tetap menempuh jalan mereka sebisa kita. Dan kita tahu diri akan kekurangan kita. Wa kadza radhiyallahu anhum wa ardahum. Allah yanfa'na bil awliya wal aswiya wal ulama was salihin. Waj'alna khairal khalaf li khairil salaf. لا يبلغهم من أخبارنا ما يسوهم ولا يحملهم من أوزارنا ما ينوهم يسلي آل بعل يسلي بهم يسلي ما بينهم وإلى حضرة النبي الفاتحة.